Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawa Muti, berikut USM News selengkapnya. Dukung peningkatan kolaborasi dalam berbagai riset juga pendanaan internasional. Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Universidade Dili. Kerjasama yang berlangsung pada 22 Mei yang lalu itu juga turut diikuti dengan penyelenggaraan kuliah umum. Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Universidade Dili. Penandatanganan Memorandum of Understanding pada 22 Mei lalu juga disertai dengan penyelenggaraan kuliah umum Education Partnership, juga Implementation Arrangement. Rektor USM Dr. Supari turut mengungkapkan antusiasmenya terhadap peluang kerjasama yang terjadi antara USM dan Undil. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai riset dan pendanaan internasional. Terima kasih, saya menyambut gembira sekali kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor tentang peluang-peluang kerjasama Universitas Semarang dengan Universidade Dili. Apa-apa yang kira-kira bisa kita ambil, riset-riset apa, tentang fundingnya bisa kita pikirkan bersama supaya ada konsorsium barangkali yang masing-masing kita bisa mengklaim bahwa itu adalah research dengan funding internasional. At least nanti mungkin 3 negara, Pak Faisal, bisa kita create bareng, apakah dengan Portugal barangkali, Aussie atau mana, Brasil barangkali. Kita juga punya partner negara lain, Malaysia juga, Korea juga. Jadi kami sudah punya banyak partner dengan negara-negara yang lain. Mungkin kita bisa create nanti ke depan. Yang penting adalah ini menjadi tambahan pengalaman belajar bagi adik-adik mahasiswa dan dosen-dosen untuk melakukan research bersama, ya, joint research, dan juga sekaligus nanti joint publication. Penandatanganan nota kerjasama tersebut dilakukan oleh Rektor USM Dr. Supari STMT bersama dengan Rektor Undil, Profesor Dr. Jose Agustinho da Costa Belo Pereira, yang juga didampingi oleh Sekretaris USM Dr. Abdul Karim SE MSI AKCA, juga Wakil Rektor Bidang Kerjasama Undil, Dr. Arif Abdullah Sagran MSI. Tadi memang suatu kesempatan yang baik, bersejarah bagi Universitas Dili dan Universitas Semarang. Pertama, menandatangani EBU akan bekerja sama lebih erat di bidang penelitian, pengabdian, publikasi bersama, dan juga pertukaran mahasiswa dan dosen. Ini hal yang sangat penting. Tapi seminar yang kita ada atau kuliah umum, pertama kita dari perspektif Timor Leste, bagaimana teman-teman dari mahasiswa, para dosen memahami mengenai keadaan Timor Leste yang kini dan yang dulu. Tentu dari pengenalan yang ada dengan materi-materi yang komprehensif, kita akan membangun bersama-sama. Tidak hanya kedua negara, tetapi kedua universitas akan berkembang. Dan kita mau ini adalah momentum yang baru, dan kita berusaha supaya hal-hal yang diselesaikan cepat kita akan selesaikan. Dan kerjasama harus terus, tidak hanya EBU, tetapi hubungan kemanusiaan, hubungan kultural, hubungan baik yang selama ini kita terus pupuk kembali. Setelah itu bisa bagikan kepada teman-teman mahasiswa semua bahwa kita pernah ada situasi yang dulu, tetapi sekarang kita melihat ke depan dan kerjasama yang lebih erat dalam bidang pendidikan. Karena hanya pendidikanlah kita bisa merubah dunia ini menjadi baik, dan negara harus bisa memahami situasi seperti itu. 4 orang calon jemaah haji di lingkungan Universitas Semarang akan melangsungkan ibadah hajinya pada tahun ini. Bersamaan dengan pelepasan para calon jemaah haji, turut dilangsungkan pula doa bersama agar proses pelaksanaan haji berjalan dengan lancar. Universitas Semarang melepas calon jamaah haji dan menggelar doa bersama di Aula Masjid Baitur Rasyid USM pada beberapa waktu yang lalu. Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Sudarto PhD, turut memberikan selamat
dan juga doa agar ibadah haji yang dijalankan dapat ditunaikan dengan lancar. Menyampaikan selamat kepada 4 teman kita yang mendapatkan karunia undangan dari Allah SWT. Saya kira ini sebuah karunia yang tidak setiap orang mengalami, karena haji memang untuk orang yang mampu, tapi tidak setiap yang mampu itu tergugah hatinya untuk naik haji. Kita menyaksikan beberapa orang yang tidak mampu seperti pemulung, seperti penjual es cendol, mampu melaksanakan ibadah haji. Artinya adalah itu panggilan spiritual karunia Allah SWT. Saya berpesan kepada teman kita ini untuk bisa memanfaatkan undangan Allah SWT itu untuk fokus beribadah. Modalnya adalah pasrah kepada Allah SWT, di sana konsentrasi untuk beribadah. Yang pekerjaan di USM diberikan kepada teman-teman pengajar atau teman yang lain. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan di dalam menunaikan ibadah dan juga kesehatan, dan pulang menjadi hajah mabrur dan mabruroh, memberikan semangat kepada kita yang di tanah air dan mendorong teman-teman yang belum menunaikan ibadah haji untuk beribadah sebagai sangu kita, sejalan dengan program Pak Rektor Core Value. Jadi kalau spirit haji itu diinternalisasikan dalam tugas kita di USM, insya Allah akan memberikan sumbangan yang sangat berharga menuju USM unggul. Edi Mulyantomo SEMM, Dr. Andes Wawan Setiawan MM, Ana Setiawati AMD, dan Retno Ristiasih Utami SPSI MSI menjadi jamaah haji di lingkungan Universitas Semarang yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Sudarto P. anggota Pembina Yayasan Alumni Undip, Suharsoyo IPU, Rektor USM Dr. Supari STMT, Sekretaris USM, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM. Menjadi ajang perlombaan tingkat nasional, Generasi Teknologi Competition atau Genetik 2024 sukses diselenggarakan. Ajang yang diikuti oleh peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia ini menjadi wadah baru untuk beradu inovasi dalam bidang teknologi informasi. Generasi Teknologi Competition atau Genetik 2024 menjadi perlombaan tingkat nasional yang mengusung 2 divisi, yaitu UI UX dan Innovation System. Kegiatan yang berlangsung meriah di Gedung Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang pada tanggal 26 Mei 2024 tersebut diikuti berbagai peserta yang tersebar dari berbagai kota di Indonesia. Kegiatan yang dibuka oleh Dekan FTIK USM ini diikuti 20 peserta baik dari SMA atau SMK, mahasiswa, dan masyarakat umum. Alasannya adalah kita tuh ingin menjadi sebagai salah satu wadah untuk menampung inovasi daripada masyarakat untuk pengembangan aplikasi, supaya aplikasi yang diciptakan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ada 27 tim yang dari berbagai daerah karena kita tingkatnya nasional. Kita tidak ingin aplikasi yang mereka ciptakan sebagai sampah tanda kutip, tapi kita ingin mereka supaya lebih mengembangkan aplikasi mereka supaya apa yang mereka ciptakan saat ini itu bisa digunakan pada masyarakat. Jadi mereka tidak cuma sekedarannya menyampaikan ide atau yang lainnya, tapi mereka benar-benar membuat sebuah aplikasi yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Diikuti oleh mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, menjadikan genetik sebagai wadah untuk meningkatkan minat dan juga bakat di bidang teknologi informasi, juga media untuk berkarya dan menyalurkan semangat inovasi teknologi informasi. Victor Gayuh Utomo STMkom, Saifur Rahman Khalil Skom Mkom, dan Nanda Adi Saputra Skom yang merupakan praktisi sekaligus dosen menjadi dewan juri yang turut serta menilai inovasi teknologi dari para peserta yang ada. Ada penyelenggaraan lomba genetik generasi teknologi informasi dan competition, di mana ada 2 divisi yang diperlombakan, yaitu UI UX dan Innovation System.
Alhamdulillah acara dari timeline yang disesuaikan, kemudian ada total 27 peserta dari beberapa provinsi, yang paling jauh adalah Bali, kemudian ada Jawa Barat, DKI, Jakarta. Tim Snapandeh yang berasal dari SMK Negeri 8 Kota Semarang tampil sebagai juara pertama dalam divisi UI/UX yang disusul oleh tim boneka pertahanan dari SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK Tunas Harapan Pati. Sementara itu, tim titik kumpul Universitas Udayana Bali berhasil menjadi juara pertama dalam kategori Innovation System yang disusul Orbit Politeknik Negeri Bandung dan SMK Raden Umar Said Kudus. Kebetulan kemarin kami punya waktu kosong antara liburan akhir tahun gitu. Jadi kami juga dapat informasi dari himpunan. Jadi kami mutusin untuk daftar lomba genetik gitu. Nah, kami ngusung aplikasi Wonderwise. Jadi dia tuh berfokus kepada safety dari tourism kayak gitu. Jadi kita akan ngasih informasi terkait keamanan dari suatu daerah ke pengguna agar bisa lebih memahami resiko dalam berkunjung ke daerah tersebut. Masih kembali bersama kami di USM News. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi melepas sebanyak 126 mahasiswanya untuk diwisuda pada upacara wisuda ke-68 USM 29 Mei tahun 2024 mendatang. Dalam rangkaian acara tersebut juga turut diberikan apresiasi bagi para wisudawan terbaik. Sebanyak 126 mahasiswa dilepas oleh Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang dalam rangkaian acara Purna Studi Winisuda ke-32 yang berlangsung pada 22 Mei 2024. Bertempat di Metro Park View Hotel Semarang, 126 mahasiswa yang telah mengikuti rangkaian wisuda fakultas akan mengikuti upacara wisuda ke-68 Universitas Semarang yang akan berlangsung pada 29 Mei 2024 mendatang. Kegiatan wisuda fakultas turut dihadiri Dekan FTIK USM Prin Triajeng Pungkasan TSkom Mkom, Wakil Dekan 1 Fajria Nurfanani Esos MIkom, Wakil Dekan 2 Bidang Umum Keuangan dan Kerjasama April Firmandaru Eskom Mkom. Dalam acara tersebut juga turut diberikan apresiasi kepada 6 mahasiswa dari program studi yang ada di FTIK yang didapuk sebagai wisudawan terbaik. Adapun wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika Reguler Pagi, Anita Galih Widiandani, Reguler Sore, Yayang Agung Putri Novananda, Sistem Informasi Reguler Pagi, Wahyu Maulana Hasanuddin, Reguler Sore, Indra Kurnia Duhri, dan Ilmu Komunikasi Reguler Pagi Zafira Alia Bintari Putri, Reguler Sore Nadia Kusumadewi. Pemirsa, Bupati Grobogan mengharapkan agar para pendamping calon jemaah haji Grobogan untuk selalu bisa memberikan informasi tentang kondisi para jemaah haji Grobogan yang kebanyakan sudah usia lanjut melalui sambungan telepon. Calon jemaah haji asal Grobogan yang tergabung dalam Kloter 60 diberangkatkan oleh Bupati di halaman kantor Setda Grobogan Senin sore. Dan ini merupakan kelompok kedua setelah siang tadi kelompok pertama yang tergabung dalam Kloter 59 meninggalkan Grobogan menuju Asrama Haji Donohudan Solo. Pada Kloter 60 yang merupakan kelompok kedua ini, Bupati Grobogan berpesan kepada para pendamping calon jamaah haji agar selalu bisa memberikan informasi dengan Bupati untuk mengupdate kondisi para jemaah yang terutama usia lanjut. Selain itu, untuk keluarga jamaah haji sendiri juga telah menyiapkan segala keperluan keluarga mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Mengantar haji, rombongan haji. Siapa Mbak yang berangkat haji, Mbak? Oh, Bapak Ibu. Untuk persiapannya gimana, Mbak? Ya, Alhamdulillah sudah lancar semuanya. Di sana nanti kan cuacanya ekstrim, Mbak ya? Ya. Apa yang dipersiapkan, Mbak, orang tuanya, Mbak? Mungkin jaket, kemudian obat-obatan, sunblock, semuanya sudah dipersiapkan. Fisiknya sudah disiapkan juga, setiap hari olahraga Bapak Ibunya, bekalnya. Senang, Mbak ya, punya berangkat haji, Mbak ya? Alhamdulillah. Ya sedih tapi bahagia, Bapak Ibu akhirnya bisa berangkat setelah menunggu sekian lama. Setelah menunggu berapa bulan, Mbak? Berapa tahun? 12 tahun. 2012 sepertinya. Berapa ya? Ya 2012. Para jamaah haji diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lagi. Sesuai jadwal, mereka akan bertolak ke Madinah pada hari Selasa siang. Ya, hari ini keberangkatan calon haji
Hari pertama jam 1 tadi, kloter 59, ini kloter 60. Yang nanti malam setengah 3, ya setengah 4 ya, terus terakhir setengah 6. Dan semua jumlahnya haji ada 1.197. Dan semoga calon-calon jemaah haji semoga juga di sana dikasih sehat, lancar, dan bisa khusyuk ibadah di sana dan bisa pulang ke Kabupaten Gerobogan utuh untuk haji 2024. Dan saya tadi titip karena ini banyak yang lansia, alhamdulillah nanti pendampingnya juga masih muda-muda. Semoga ada koordinasi yang baik di sana, kalau ada komunikasi yang baik, dan alhamdulillah nanti Gerobogan hajinya aman, tram, pulang utuh sampai tujuan dari menjadi predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Dan saya yakin ini masalah teknis di sana juga sudah dipersiapkan dengan baik dengan Menteri Agama. Pembangunan SPKLU PLN terus ditingkatkan jumlahnya. Sebagai bentuk dukungan untuk mempermudah ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PT PLN Persero UP2D Jateng dan DIY membuka peluang untuk menjalin kemitraan dalam pembangunan infrastruktur SPKLU. Dalam mendukung ekosistem electric vehicle atau EV dan net zero emission, PT PLN Persero UP2D Jateng dan DIY melakukan sosialisasi tentang akselerasi pembangunan SPKLU PLN. Acara yang berlangsung di Gedung Arjuna Krapyak Kota Semarang turut diikuti oleh mitra kerja PLN dan perwakilan masyarakat. Dalam acara tersebut, manajer PLN UP2D Jateng dan DIY, Mosadli, turut mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan ini menjadi bentuk komitmen PLN dalam pembangunan ekosistem EV di Indonesia. Penyediaan pasokan daya yang cukup, SPKLU, SPLU, dan SPBKLU, serta aplikasi PLN Mobile, juga promo diskon yang disediakan menjadi upaya PLN untuk menyediakan layanan prima dan pengalaman penggunaan kendaraan listrik menjadi lebih mudah dan nyaman hanya dalam satu genggaman. Hingga Desember 2023, sebanyak 108.043 kendaraan listrik telah beroperasi dan 1.124 unit SPKLU dan 1.839 SPBKLU yang dibangun untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat 98 SPKLU yang tersebar di wilayah Jateng dan DIY yang dapat diakses melalui PLN Mobile. PLN UP2D Jateng dan DIY turut membuka peluang bagi masyarakat membuka SPKLU dengan skema kemitraan. Penawaran yang menguntungkan juga nilai investasi yang terjangkau menjadi daya tarik untuk mendorong infrastruktur SPKLU yang bermitra dengan PLN tumbuh lebih cepat di lokasi yang strategis. Pemirsa, peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik dari waktu ke waktu mendorong PT PLN Persero untuk menyediakan tempat charging di berbagai tempat. Dengan banyaknya fasilitas pendukung serta promo yang disediakan, dapat memudahkan dan memberi kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik dalam satu genggaman melalui aplikasi PLN Mobile. Tren penggunaan kendaraan listrik terus mengalami peningkatan di dunia. Di Indonesia, penggunaan kendaraan listrik mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga Desember 2023, sebanyak 108.043 kendaraan listrik telah beroperasi, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dalam mendukung ekosistem EV atau electric vehicle yang terus berkembang di Indonesia, PT PLN Persero UP2D Jateng DIY turut menyediakan berbagai layanan penunjang dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik di wilayahnya. Terdapat 98 SPKLU yang tersebar di wilayah Jateng DIY dan dapat diakses melalui PLN Mobile. Kemudahan fasilitas yang ada juga turut dirasakan oleh pengguna mobil listrik. Saya telah menggunakan mobil listrik ini lebih kurang 6 bulan. Selama penggunaan mobil listrik, saya merasa sangat dipermudah, nggak perlu lagi ngantri bensin. Jadinya lebih irit dan juga untuk perawatannya juga sangat mudah.
Untuk mengisi baterai mobil listrik di SPKLU, pengendara bisa mendatangi SPKLU terdekat. Kemudian, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi PLN Mobile. Dalam aplikasi itu juga tersedia untuk pengisian SPKLU Fast Charging. Kemudian, klik tab charger dan scan barcode yang tersedia di mesin pengisian daya kendaraan listrik dan pilih atau tulis berapa daya yang akan diisi. Setelah itu, masuk ke pembayaran yang dilakukan dengan transaksi dompet digital. Jangan lupa prosesnya menggunakan PIN untuk verifikasi. Jika sudah membayar, masukkan nozzle pengisian baterai ke tempat pengisian baterai mobil. Tunggu sampai tahap sinkronisasi baterai selesai, baru proses pengisian daya akan dimulai. Saat pengisian daya selesai, prosesnya akan berhenti secara otomatis. Hai Electrician, hari ini saya akan keluar dengan menggunakan kendaraan listrik. Sebelum saya keluar, saya akan ngetes dulu dengan kendaraan listrik ini. Pengalaman kami menggunakan kendaraan listrik sangat efisien karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, dan sehari cukup sekali aja, bisa untuk 3 hari. Nah, ini udah selesai, 15 menit, saatnya dicoba. Praktis ya. Selain melalui SPKLU, kemudahan charging mobil listrik juga dapat dilakukan di rumah dan di kantor, serta hemat biaya. Penggunaan kendaraan listrik menjadi dukungan dalam mencapai net zero emission. PLN UP2D Jateng DIY selain menyediakan tempat charging kendaraan listrik, PLN UP2D juga turut mendukung net zero emission dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasionalnya. Dengan menggunakan kendaraan listrik, mari kita dukung net zero emission. Kami sudah pakai, kamu kapan? Isak tangis mewarnai pemberangkatan calon jemaah haji Grobogan Jawa Tengah pada Senin siang. Sebanyak 1.199 calon jemaah haji asal Grobogan akan diberangkatkan dalam 4 kloter. Sebelum berangkat, calon jamaah haji menyempatkan diri berpamitan dengan keluarga dan saudara. Calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 59 tersebut kemudian naik ke dalam bis. Usai upacara pelepasan, calon jamaah haji kemudian diberangkatkan oleh Bupati Grobogan, Sri Sumarni. Isak tangis mewarnai pemberangkatan calon jamaah haji tersebut. Di Grobogan, total ada 1.199 calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka dibagi ke dalam 4 kloter, meski terjadi sampai 7 kali perubahan jadwal, namun pemberangkatan calon jamaah haji tidak menemui kendala. Untuk Kabupaten Grobogan, jumlah jamaah ada 1.199 yang terbagi 4 kloter. Untuk kloter 1 dan 2, nanti kloter 1 ini akan berangkat dari Donohudan, dari Grobogan ini jam 12.30. Kemudian nanti kloter 2 ini nanti akan berangkat jam 2.30, jam 1.30. Kemudian untuk kloter 3 dan 4, maksud saya kloter 60, 61 dan 62, untuk 61 itu berangkatnya nanti malam jam 00.30 dari sini. Kemudian yang kedua jam 3.30 yang kloter yang 62 itu. Ada perubahan jadwal Pak itu Pak? Ya, untuk Kabupaten Grobogan hari ini menggunakan pedoman dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dari Garuda, perubahan yang ketujuh ya, yang ketujuh itu. Para jamaah haji diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Sesuai jadwal, mereka akan bertolak ke Madinah pada hari Selasa siang.
Pemirsa, 3 negara Eropa mengumumkan bersamaan bahwa mereka berniat untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Hal ini memicu tanggapan keras dari Israel yang sedang berperang dengan militan Hamas di Gaza. Simak liputan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawam Muti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil memperingatkan bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah membahayakan kelangsungan solusi dua negara, Perdana Menteri Norwegia, Irlandia, dan Spanyol membuat pengumuman terkoordinasi pada 22 Mei bahwa mereka akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina mulai 28 Mei. Dette en investering I den eneste løsningen som kan gi varig fred I Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør I dag. Hamas, kelompok militan yang memerintah jalur Gaza, dan kini sebagian wilayahnya diduduki pasukan Israel, dan otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang juga diduduki Israel, menyambut baik pengumuman tersebut. So far, the Israelis and the Americans are against these steps, but the whole world is with us. Israel bereaksi dengan kemarahan, memanggil duta besar ketiga negara Eropa itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembicaraan teguran. Dikatakan bahwa para duta besar itu akan diperlihatkan video-video serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של ה-7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. Awal bulan ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi yang menyetujui keanggotaan Palestina di PBB, sesuatu yang hanya diberikan kepada negara bangsa. Resolusi tersebut memang masih harus dapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, memveto resolusi serupa pada bulan lalu. Washington menegaskan bahwa solusi bagi Palestina dan Israel harus melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, bukan melalui resolusi PBB. Dengan pengumuman Norwegia, Irlandia, dan Spanyol, negara-negara Eropa lainnya dapat mengikuti langkah mengakui negara Palestina, kata analis Timur Tengah Yossi Mekelberg. Israel is going to spin it that this is a reward for Hamas. And the only reason for that is because Europe was too slow actually to recognize a Palestinian statehood before October 7. So that's what allowed this spin. But this trajectory is not new and has been discussed for many years within Europe. Kenegaraan Palestina secara fundamental akan mengubah parameter negosiasi di masa depan. The minute Palestine is recognized as a state, it means that Israel occupation is not of Palestinian territories but of a Palestinian state. And if there is the IDF occupying parts of Gaza, it's occupying part of a Palestinian state. And this makes a huge difference. Saat ini, sekitar 140 negara di seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA.